agama Islam yang dijalankan melalui syariat Islam agama yang menuju kepada kebenaran seperti yang dimaksud, atau memang agama munafik? Nah, kenapa saya bilang agama munafik? Karena antara yang dipercayakan atau yang diyakinkan dengan yang dilakukan ini bertolak belakang. Contoh misalkan orang Islam di Aceh ya, atau umumnya menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk. Nah, kemudian kalau kita tunjukkan ayat-ayat yang mengarah kepada nilai yang mengandung nilai-nilai universal, misalkan ada sejumlah ayat yang melarang Nabi atau Rasul dalam Al-Quran untuk memaksakan ayat kepada manusia. Nah kan, nah, ini silakan anda catat ini semua. Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang melarang Nabi atau Rasul memaksakan pemahaman dia sendiri kepada orang banyak. Dalam Al-Quran dikatakan tugas Nabi hanya menyampaikan, itu saja. Ya kan? Persoalan diterima atau tidak, persoalan konsekuensi yang datang dari Tuhan, itu persoalan manusia dengan Tuhan sendiri. Bukan tugas ulama, bukan tugas Tunku Dayak untuk mencambuk dan menganiaya seseorang di atas panggung sampai hingga berdarah. Bukan tugas ulama mencabut nyawa seseorang hanya keluar dari Islam. Bukan tugas masyarakat agama Islam mencabut nyawa orang Islam sendiri yang keluar dari Islam. Nah, jadi ada kemunafikan di dalam agama Islam itu sendiri, dan ini perlu diangkat ke permukaan. Jadi, kalau anda katakan bahwasanya aman-aman saja, itu sungguh tidak benar. Dilihat dari perlakuan umat Islam terhadap orang Islam itu sendiri, terhadap komunitas mereka yang lahir di dalam agama Islam. Nah, kemudian persoalan syariat Islam ini kan sudah sering kita dengar, jangan dikotak-katik karena ini sudah ada titik. Kan demikian. Jangan didebatkan. Kenapa jangan didebatkan? Karena memang doktrinnya demikian. Berarti syariat Islam melarang manusia untuk berpikir. Nah, apalagi syariat Islam ini sudah menjadi peraturan umum, ya kan, sebagai public policy, ini sungguh bermasalah karena ini sudah mengacu kepada masyarakat lain, karena di dalam hal ini terkait dengan umat lain, baik umat Kristiani, umat Yahudi atau Buddha atau agama lain. Kalau syariat Islam sebagai peraturan umum atas undang-undang daerah, maka semua masyarakat di bawah di dalam daerah itu berhak mengkritik, berhak mendebatkan hal yang memang dianggap keliru atau rancu atas perlakuan pemerintah atau agamawan dalam melaksanakan agama terhadap masyarakat lain. Nah, jadi ini satu hal yang perlu saya pikir, yang perlu kita ajak kawan-kawan orang Islam untuk bisa jujur. Apakah kemarin kan saya buat satu video mempertanyakan, apakah agama yang anda anut sudah membawa anda kepada orang baik-baik? Ya kan? Apa tujuan anda beragama Islam? Apa maksud dan misi anda beragama Islam? Kalaupun agama Islam yang anda terima itu bukan keputusan anda, tetapi ditunjukkan oleh orang tua, ya kan, kita terlahir dari orang tua, tahu-tahu kita beragama Islam. Tetapi setelah anda dewasa, setelah anda umur 25 tahun atau 30 tahun, kan anda sudah bisa dewasa, bisa memikirkan apakah agama yang diwariskan oleh orang tua saya, apa misi yang perlu saya tuntut dalam beragama ini. Apakah sudah menciptakan saya ini orang baik-baik? Apakah sudah menciptakan saya ini orang yang manusiawi dalam beragama? Ya kan? Apakah sudah saya capai terhadap Islam yang rahmatan lil alamin pada diri saya ini? Nah, kalau jawabannya adalah saya belum bisa menciptakan Islam pada diri saya ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka ada masalah yang cukup bermasalah di dalam ajaran itu sendiri yang ada anut.
ya kan? Kemudian secara kolektif, secara umum, kalau umat Islam di Aceh belum bisa sampai hari ini menciptakan kondisi yang rahmatan lil alamin atau agama yang rahmatan lil alamin, maka ada masalah di dalam ajaran yang dianut umat. Jadi antara ajaran dan perlakuan umat sangat tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kaitan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh kalau ada sekelompok orang Islam yang bantai atau mencambuk orang di atas panggung, itu hanya oknum. Bukan oknum. Ada kaitannya dengan ajaran. Mereka percayakan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi adalah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad. Kan demikian. Nah, jadi ini satu kejujuran yang ingin saya ajakkan kawan-kawan untuk bisa jujur melihat sebab akibat keputusan yang diambil dalam beragama itu apa ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang. Kalau kebetulan ada kaitannya dari tindakan yang mereka ambil dengan kitab yang mereka pegang, maka kita perlu pertanyakan, perlu kita angkat sumber kitab yang mereka anut. Kalau kitab ini bermasalah kepada masyarakat banyak terhadap kaum lain, ya kan, termasuk orang masyarakat Islam itu sendiri, maka semua masyarakat perlu angkat bicara. Perlu angkat bicara. Nah, makanya keyakinan sebagai public policy atau peraturan umum sungguh keliru. Apalagi Pak Cakra, sedikit ya. Tadi kan Pak Cakra mengatakan bahwa Islam melarang orang berpikir. Justru Islam memberi kebebasan manusia untuk berpikir. Contoh, kita menanyakan sesuatu, berbicara dengan patung. Islam juga sudah berpikir, maka tidak berbicara lagi dengan patung. Kan ada orang yang menuhankan patung, kan? Jadi kebebasan berpikir boleh dilihat dalam surah 21 ayat 62 dan 63, itu disampaikan di sana, kami orang Islam, jika Anda kurang misalnya memahami Al-Quran demi ayat per ayat demi ayat ke ayat yang lain, ini fatal memahami Al-Quran, apalagi mendikte ayat Al-Quran mengatakan syariat Islam ini menekan orang berpikir. Itu kesalahan terbesar. Kami bebas berpikir karena kami ada syariat Islam. Berpikir bahwa konsep kami di dalam syariat Islam, apalagi di Aceh, juga memberi kebebasan bagi agama yang lain. Agama apa saja boleh, atas dasar mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kan kemauan rakyat Aceh. Lewat apa? Lewat pemerintahannya, seperti legislatif dan eksekutif. Ini di Aceh, mereka ini yang berada di eksekutif dan legislatif membuat suatu aturan di Aceh dengan syariat Islam. Ini sudah kesepakatan bersama, dan ini sudah dipikirkan jauh hari bahwa untuk Aceh syariat Islam lebih baik. Nah, syariat Islam untuk Aceh itu solusi untuk penangkalan akidah terutama, kemudian untuk menjaga kaum wanita, menjaga manusia dari kemungkaran, termasuk kebebasan berjudi, tidak boleh berzina juga tidak boleh, ada hukumnya. Jadi kalau kebebasan berpikir tidak ada hukum, ini yang menjadi masalah nantinya. Bukan dihukum seperti ini, dicambuk, dirajam dalam Islam. Itu sudah melalui proses. Begini, persoalannya begini untuk bisa dimengerti. Secara ini saya terangkan, kemarin ada saya keluarkan ini ya, tolong dicatat ini. Mungkin bisa Anda lihat, tolong dibaca, dicatat. Dibalik Pak, dibalik.
menghadap Kamera. di balik anunya. Jangan Bapak yang membaca, tapi kami membaca. Coba coba. Sebentar. Oh, ini perlu. Kamera belakang. Kang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maksud saya posisi Bapak kertasnya bukan Bapak yang membaca gitu. Begini sampai. Oke. Oh ya udah. Saya balik kamera sebentar ya, coba siapa bisa saya balik kamera. Sebentar. Oh, balik kamera. Oke. Apa bisa dilihat ini? Ini dari kamera. Oke. Jadi penegakan syariat Islam artinya penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini saya terangkan kenapa saya mengatakan demikian, efeknya bagaimana dan aplikasinya itu yang terjadi di lapangan itu bagaimana. Jadi kalau dibuat satu, memang kita secara berpikir tidak ada unsur dalam syariat Islam itu dilarang sebelum ada umat mencoba berbicara di dalam masyarakat. Yang sudah terlihat seseorang dalam masyarakat Islam di Aceh tidak bisa mengerti syariat Islam karena memang mengeritik itu adalah buah daripada akal pikiran. Kan, jadi sungguh keliru mengatakan bahwasanya ada jaminan dalam syariat Islam itu bagi seseorang yang menolak syariat Islam. Misalkan begini, seseorang yang tidak puasa, yang membuka warung di siang hari pada bulan puasa, mereka kena razia dan kena mungkin satu Dianggap pelanggaran lah gitu ya, Pak. satu pelanggaran. Nah, Oh, itu kan melanggar hak manusia lain yang mempunyai yang tidak puasa. Dan mempunyai pemahaman terhadap apa itu arti siam. Misalkan asyam itu yang sudah lazim diterjemahkan, siam itu adalah maknanya puasa. Itu menurut orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Ahlus Sunnah. Tetapi bagi Anda yang ingin membaca Al-Quran seperti yang dikatakan oleh kawan kita tadi, untuk memaknakan bahwasanya Al-Quran ini ada makna yang lebih bagus. Nah, ternyata ternyata yang sudah saya dapat, siyam itu bukan artinya puasa, bukan artinya Anda harus tahan lapar dan tidak bisa hubungan seksual di siang hari dengan suami atau istri Anda. Tetapi ketika syariat Islam ini dijadikan satu patokan melalui keyakinan, sehingga terjemahan yang berbeda daripada standar yang sudah digariskan itu sudah menjadi bagian daripada peraturan syariat Islam, sehingga masyarakat tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, persoalannya kalau mengarah ke situ, sehingga umat Islam itu sendiri terjebak dalam perlakuan-perlakuan kepada orang Islam itu sendiri yang tidak manusiawi. Ya kan? Sebenarnya kalau memang tujuan agama Islam ini adalah kepada rahmatan lil alamin, perlu dipertanyakan apakah larangan puasa, larangan orang yang membuka warung di bulan puasa itu tepat. Ya kan? Apakah itu public policy dan peraturan umum yang tepat? Ternyata kalau memang tidak tepat, kalau memang hanya menjerumuskan umat kepada kesusahan, kemelaratan dalam hidup, berarti larangan untuk buka warung pada bulan puasa sungguh keliru. Kemudian masalah jilbab. Nah, jilbab. Sebelum dilanjut, Pak Cakra, tolong dijelaskan itu syariat Islam menurut Anda itu apa sih, Pak?
syariat Islam yang sudah saya lihat menurut syariat yang menurut kitab, ya kan, menurut kitab fikih, kitab hadis dan sirah Muhammad, syariat Islam itu adalah satu bentuk aturan yang diembankan kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat setempat untuk mengikuti ajaran Islam, terutama persoalan-persoalan yang terganti yang dia dianggap melarang atau terlanggar oleh ajaran Islam. Misalkan tidak boleh buka kepala bagi orang wanita, ya kan? Kemudian bagi orang yang mengkritik kekeliruan dalam Islam itu dibunuh, apalagi terkait dengan nama Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ini kita harus ikut, tetapi Nabi Muhammad ini mengajak kita untuk melakukan keburukan kepada kita sendiri dan orang lain. Ternyata kita tidak bisa kritik. Itu bermasalah. Kemudian syariat Islam itu pokoknya ujung-ujungnya mengandung ancam atau ganjaran-ganjaran yang dianggap melarang peraturan Islam, terutama persoalan peribadatan. Orang Islam wajib melakukan ritualitas sebagai kewajiban. Kalau Seperti apa itu, Pak? Seperti apa itu kewajiban ibadah yang seperti apa yang Bapak maksud? Terutama persoalan ritualitas, kewajiban misalkan harus berpuasa. Di dalam kaitan berpuasa ini tidak hanya berpuasa, tetapi misalkan saya mau buka warung di siang hari, ya kan, terbukti saya tidak berpuasa, itu satu. Kemudian saya memang tidak berpuasa. Nah, jadi saya ini yang terlahir dalam agama Islam dituntut untuk yang pertama berpuasa, kemudian harus tutup warung di bulan puasa. Jadi masyarakat memang di cakra mah kayak apa mah cakra teh paket palih haram jadi Sebentar Bang Muhajir turunin dan terima kasih Pak Nabi. nggak menghargai orang juga nih. Ya, Dilanjut, silakan dilanjut. ya, terima kasih. Kemudian persoalan misalkan kita permasalahkan segala ritualitas yang ada dalam rukun Islam, ya kan, masalah syahadatain. Nah, kalau kita mendiskusikan secara publik bahwasanya syahadatain yang mengarah kepada percaya buta untuk mengajak kita berbuat keburukan kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan kita yang mengajukan kita untuk menipu pada diri kita, itu kan bermasalah. Jadi itu perlu didebatkan secara publik. Tetapi kalau kita angkat isu-isu yang demikian, ini mengacu kepada nyawa, hilang nyawa, karena dianggap itu orang sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Nah, seperti apa syariat Islam yang ada di dalam Islam itu sendiri itu, Pak, sebenarnya? Ya seperti yang Anda lihat di Aceh dan di negara Islam, misalkan di Enggak, maksud saya jangan ke nama daerah, Pak. Apa yang ada di dalam Islam itu sendiri, ajarannya yang semacam apa syariat itu, Pak? Oh, itu saya kira luas. Syariat Islam itu seperti apa sih? Kalau ini saya singkat saja ya. Karena banyak sekali unsurnya, sangat tidak mencukupi waktu yang kita punya hari ini. Tetapi secara ringkas, yang pertama, syariat Islam itu harus mengandung unsur-unsur apa yang tertera dalam rukun Islam. Itu yang paling mendasar dulu, ya kan, peribadatan, baik itu